Begitu sirkulasinya bermuara kepada satu titik, yakni la ilaha illallah. Enak begitu ya. Kita sebagai apapun ya, kita terikat dalam lembaga, organisasi, bermasyarakat, berkelompok atau apapun, kita mengkomitmenkan dalam kehidupan diri kita ini, maka tidak boleh bertentangan dengan pengabdian kita kepada Allah. Makanya dalam bekerja misalnya, kita silakan bekerja apapun di bidang apapun, itu nggak ada masalah, tapi harus bermuara kepada la ilaha illallah. Apakah pekerjaan itu halal apa haram? Kalau pekerjaan itu haram, jangan dilakukan, tinggalkan. Kalau pekerjaan halal itu pun harus dilakukan dengan kesungguh-sungguhan. Laksanakanlah aturan-aturan yang ditetapkan. Kita kerja di perusahaan, kerja di satu lembaga, jalankan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan. Nah, begitulah hierarki hukum dalam beragama ya. Hierarki hukum itu artinya yang tertinggi itu adalah Allah. Semua ke bawah itu tidak boleh bertentangan dengan Allah, sebagaimana di dalam ketatanegaraan kita. Hierarki tertinggi adalah Undang-Undang 1945. Maka produk-produk hukum di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Itu hierarki namanya. Dan bagi kita umat Islam, kedua-duanya di negeri ini tentunya itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, begitu enak tuh jalan ini ya. Kalau seandainya kita tinggal, sebenarnya mah sudah enak atau kita mah ya, sudah enak. Allah dan Rasulullah sudah sangat mendefinitifkan gitu. Sekarang tinggal kita mau ngaji, mau belajar, mau ngamalin gitu kan. Seluruh sendi-sendi kehidupan itu Allah sudah atur sedetil mungkin tuh, detil sekali. Agama Islam itu agama yang detil sekali. Dari masalah yang mikro sampai yang makro dijelasin. Itu bagaimana tata caranya. Coba aja sholat. Kita lihat tata cara ibadah, ritual sholat itu detil banget. Dari yang makro, aqimus shalah misal, laksanakan sholat atau tegakkan sholat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana tata cara sholat? Maka dijelaskan secara general sholat itu seperti ini. Kemudian secara definitif dijelaskan oleh hadis, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini bacaannya begini, gerakannya begini, ini yang harus dibaca gini-gini, bagaimana amalan hatinya begini-begini. Masya Allah, detail sekali. Tinggal jalanin tuh. Kalau kita itu bahasanya ya, bahasanya itu bagai kereta maju ngikutin rel aja gitu. Itu sebenarnya cuma memang di dalam perjalanan itu nggak semulus yang kita pelajari dalam teori, karena dalam prakteknya di situ ada gangguan ya. Gangguan yang siap ya merongrong kita. Iya benar sekali ya. Semua sih sebenarnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita memimpin dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan. Jadi pemimpin itu tergantung ruang lingkupnya, tapi semua manusia itu pemimpin. Ya nggak ada yang nggak jadi pemimpin lah ya. Cuman kan tergantung ruang lingkupnya. Nah artinya, nah kita iya di dalam tubuh kita ada pemimpin. Apa? Hati. Nah jadi untuk mengelola hati itu sulit sekali gitu ya. Nah itu jadi dalam kehidupan kita pun kita pemimpin, maka jadilah pemimpin-pemimpin yang adil. Jadi imam yang adil. Imam yang adil itu bukan hanya imam di masjid mimpin sholat atau imam di pemerintahan, mimpin negara, bukan. Jadi kita itu harus semua menjadi pribadi-pribadi yang adil. Adil itu apa sih adil? Adil dan proporsinya. Ya, itu adil itu tidak menzalimi bahasanya ya. Dan ingat, jadi kalau yang bahasa sifat itu sebenarnya kalau orang yang disebut adil, tidak adil, zalim. Adil lawan katanya adalah zalim. Zalim itu apa sih? Merugikan. Merugikan diri kita ataupun orang. Merugikan diri kita ataupun orang. Yang tidak adil, maka sebenarnya agama sudah mewarning. Dengan apa? Dengan larangan. Pasti dilarang ya.
perbuatan-perbuatan yang mengandung kezaliman itu secara otomatis oleh agama kita itu dilarang. Ya. Kenapa? Karena merugikan. Contoh apa misalnya? Kita bicara tentang yang dohiriyah. Kenapa kemudian umpama minuman keras ya, yang paling mudah lah, narkoba lah yang kenapa kira-kira kok dilarang narkoba? Karena ada kezaliman. Mencuri, kenapa kok dilarang? Karena ada kezaliman. Ya. Atau misalnya kita, maaf misalnya, melakukan kezaliman terhadap badan kita dengan mentato misalnya gitu ya, melukai, itu nggak boleh. Bunuh diri bahkan kategorinya dosa besar. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya sesuatu yang akan merugikan kepada diri dan orang lain di dalam agama kita itu pasti dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesuatu yang akan bermanfaat bagi diri dan orang lain itu pasti akan diperintahkan. Coba cek. Makanya saya selalu menyimpulkan begitu. Dengan satu tesis lah, kalau tesis tesis yang bisa saya sampaikan itu ya begitu. Setiap hukum Islam kalau kita kaji itu pasti bermuara kepada perkara tadi. Perintah itu manfaat, larangan itu pasti mafsadat. Itu udah pasti gitu ya. Larangan-larangan yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah kepada umatnya itu pasti mafsadat kalau dilakukan. Coba. Ya. Kenapa misalnya rokok dari makruh berubah menjadi haram? Karena mafsadatnya merugikan dirinya dan orang lain. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Jadi kalau orang misalnya dia melakukan yang dilarang, maka sesungguhnya dia sudah menzalimi dirinya. Gitu. Sudah menzalimi dirinya. Jangan berpikir. Seperti misalnya, kenapa riba itu haram? Ya, kenapa riba itu haram? Karena di situ ada penzaliman terhadap orang lain. Ya, bahasanya mengambil keuntungan di tengah penderitaan orang lain. Makanya haram, ancamannya luar biasa. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yaqbatu asy-syaitanu minal mas. Bayangkan. Itu begitu digambarkan oleh Al-Qur'an. Kenapa? Karena ada unsur yang menzalimi di tengah-tengah orang sedang menderita, kemudian mengambil manfaat. Nah, itu agama kita begitu. Makanya kenapa disebut Islam? Karena menyelamatkan dirinya dan orang lain. Itu makanya disebut agama Islam. Ini yang harus kita pahami sebagai seorang muslim. Ya. Kemarin berkembang misalnya, berkembang tentang boleh nggak mengucapkan selamat Natal, selamat apa gitulah terhadap umat yang berbeda agama. Nah, kita lihat sisinya, ya. Sisinya apa sisinya? Ada nggak di situ nilai manfaatnya? Ada nggak mafsadat yang harus kita tinggalkan, gitu kan? Nah, kalau orang yang memang di lingkungannya nggak ada non muslim, kayak saya di pesantren, ya nggak penting juga lah ngucapin selamat Natal, orang bukan nggak ada siapa-siapa di situ. Tetapi bagi masyarakat yang plural, yang tinggal di lingkungan campur dengan masyarakat yang berbeda keyakinan, maka tidak ada salahnya dia mengucapkan selamat kepada saudaranya sebagai bentuk menjaga keharmonisan tanpa kemudian meyakini. Ya namanya kita seperti orang misalnya anggap sajalah ngelahirin ya, ada tetangga kita muslim dan muslim, kita ucapkan selamat atas kelahiran putranya, apa salahnya gitu? Gak usah diyakini tentang Tuhannya, kan sama kan. Natal itu kan kelahiran dianggap sebagai misalnya kelahiran Isa Al-Masih dalam pandangan mereka, dalam berbeda keyakinan, itu biarin aja keyakinan ya. Kita ucapkan saja, turut berbahagia dengan apa yang dirasakan kebahagiaannya gitu loh. Ya, dan kita pun bahkan diperintahkan berikan hadiah, saling berikan hadiah ya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, makanya orang yang nggak ngerti tentang prinsip hukum agama, pemahamannya kaku gitu. Maka saya kemarin memberikan satu tantangan, coba ada nggak hadis Al-Quran dan hadis yang menyatakan secara letterless bahwa haram mengucapkan selamat kepada orang yang berbeda agama. Coba, ada nggak? Saya minta hadisnya ya kalau ada ya. Nggak ada. Itu hanya mengait-ngaitkan saja ya. Kitabnya kitab apa kalau? Nah, itulah dalam beragama itu harus jangan kaku
ya, jangan takut beragama itu. Beragama itu harusnya kita kedepankan bagaimana kemaslahatan tanpa kemudian mencampur adukan masalah urusan agama. Gak boleh campur adukan. Lakum dinukum waliyadin, silakan ya. Iya, soalnya kita orang tetangga kita non muslim, anggap aja seperti mengucapkan selamat atas kelahiran putranya, tanpa kemudian meyakini tentang keyakinannya. Keyakinan kan dipakai. Kayak misalnya orang gini ya, misalnya orang beli baju gitu kan ke toko baju, kita sama teman-teman kita, tuh orang itu kan beda-beda, ada yang pilih begini warnanya, motifnya begini, nggak bisa dipaksain juga gitu kan, cuman maksimal kita bilang saja sama dia, oh ini bagus nih kayaknya, tapi kan tetap hatinya dia yang milih. Orang udah suka warna begini, ngapain memaksa-maksa saya? Paling sekali dipakai, ih bagus sekali, ini bagus untuk kamu. Nah, paling begitu kalimatnya ya. Tanpa perlu harus memaksakan. Nah ini yang kadang-kadang ya, sehingga Islam itu dipandang kaku gitu loh, dipandang kasar, keras, karena umatnya mensikapinya begitu, dan itu didukung oleh para ulamanya gitu. Aduh, saya bilang diri gimana deh. Jadi kalau ulama itu ya, kiai itu jangan cuma belajar ilmu yang fikih yang kaku, yang keras gitu, tapi belajar juga ilmu psikologis ya. Bagaimana ilmu-ilmu komunikasi. Rasulullah itu walaupun tidak terformulasi dalam bentuk ilmu gitu ya, dalam artian seperti ilmunya sekarang, ilmu komunikasi, ilmu psikologi, ilmu ekonomi, tapi beliau itu pakar di bidang ilmu-ilmu itu. Di dalam ilmu psikologi, beliau itu jago banget ilmu psikologi. Seorang psikolog ya beliau itu. Bayangkan bagaimana beliau mensikapi orang-orang yang membenci beliau, ya, orang-orang yang bahkan menghina, mencaci maki, bahkan merendahkan dan lain sebagainya. Beliau bisa kemudian mensikapi semuanya, dan luar biasanya kesabaran beliau itu menuai hasil yang sangat luar biasa. Kita tidak berbicara tentang berbagai macam hal ya, berkaitan dengan tantangan-tantangan itu pasti ada lah ya. Perahu berlayar, kapal berlayar kan beda gitu kan. Kalau perahu berlayar maka ombaknya kecil kan ya. Tetapi kalau kapal yang berlayar, apalagi kapalnya seperti kapal Titanic gitu, pasti gelombangnya besar. Ya itu biasa kehidupan begitu. Semakin kita besar, semakin besar tantangan yang kita hadapi. Dan kita jangan mundur, karena memang sunatullahnya begitu ya. Tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip dalam keyakinan kita, maka semua akan indah pada masanya ya. Gak ada yang dalam hidup ini mulus-mulus aja, nggak ada ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri aja dia diuji, baik di dalam masalah rumah tangga beliau maupun dalam kehidupan bermasyarakat beliau gitu kan. Rasulullah itu nggak mulus-mulus saja. Rasulullah yang didampingi oleh malaikat Jibril, yang selalu diawasi oleh malaikat Jibril, oleh Allah lah, kan malaikat Jibril yang sering berinteraksi. Beliau tidak pernah lepas dari fitnahan-fitnahan, cobaan-cobaan. Coba saja misalnya dalam peristiwa hadisul ifki, tentang fitnahan yang menimpa kepada Siti Aisyah misalnya. Itu bukan masalah kecil, itu masalah isu-isu perselingkuhan, isu-isu perzinahan kepada Aisyah dan Sofwan itu bukan masalah yang kecil, sempat menggoncang Madinah saat itu ya, skandal lah dalam bahasa mungkin pada saat itu disebutnya itu. Rasulullah luar biasa, tetapi Allah punya kehendak, punya satu hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa itu ya. Bagaimana Rasulullah melalui semuanya dengan baik ya. Belum lagi peristiwa bagaimana tentang masalah istri-istri beliau protes protes tentang masalah nafkah, asal-asal banyak lah pokoknya. Jadi Rasulullah itu jangan berpikir seseorang yang tidak pernah diuji dalam masalah-masalah kehidupan beliau. Beliau lalui ujian itu, dan ujian itu sebagai tolak ukur bagi kita, sebagai parameter cara mensikapi permasalahan-permasalahan itu. Makanya selalulah kita berpegang teguh kepada Al-Quran ya, kepada hadis, biar kita ini tahu bagaimana solusi menghadapi berbagai macam problematika hidup ini agar tidak salah dalam
mensikapi, kemudian menyelesaikan masalah itu. Karena itu yang terjadi. Kayak seperti beginilah ya, misalnya kadang orang kan nggak punya ilmunya ya. Ada misalnya, maaf, kipas angin itu sebenarnya mah kagak rusak. Ya. Kipas angin itu cuma misalnya kabelnya lepas. Kalau orang yang nggak mau pusing-pusing ya kan udah buang aja tuh, kan begitu. Mensikapinya begitu, kipas angin yang harganya jutaan misalnya ya, gara-gara nggak nyala, cuman karena lepas, itu dibuang. Nah begitu. Atau ya banyak hal gitu untuk menyelesaikan masalah satu kipas angin itu ya. Kalau kipas angin misalnya Cosmos lah ya, ya yang biasa harga-harga 500 lah gitu ya. Ini kita sedikit bercerita saja biar seru gitu ya. Coba kalau orang ya dengan tidak ilmunya, maka menyelesaikannya kan dengan apa? Yang pertama ya udah itu barang disimpan gudang, selesai dia. Ya. Yang kedua mungkin dia bongkar sendiri itu ya, bongkar sendiri padahal nggak ada ilmunya gitu. Yang terjadi bukannya benar, rusak semua. Ya karena nggak tahu caranya. Maka yang paling tepat itu kalau bermasalah itu kalau kita nggak ada ilmunya datang ke tukang servis, ya kan? Maka datang ke tukang servis minta direparasi. Kan begitu tuh. Ya. Jadi kalau tidak ilmunya jangan sok-sokan ngebongkar-bongkar. Maka yang terjadi yang tadinya masalah kecil bisa berantakan kemana-mana, hancur tuh barang gitu kan. Padahal masalahnya cuma kecil. Itu sering terjadi begitu, ya. Padahal masalahnya sepele. Gara-gara kita sok tahu gitu, masalahnya jadi besar. Itu yang hati-hati dalam mensikapi hidup itu begitu tuh ya. Jadi solusinya bagaimana? Kalau kita ditimpa masalah, maka bertanyalah kepada ahli ilmu, pada ulama, ya tanya masalah itu. Itu kalimat simpel. Kalau kita nggak ada ilmunya, kalau ada ilmunya tinggal jalani, kan begitu. Kalau kita sudah tahu tentang ilmunya, jalani. Tapi kalau kita masih bingung tentang bagaimana solusi, ya bertanyalah kepada ulama. Maka insya Allah jalankan tuh apa yang disarankan, dinasihatkan oleh ulama, maka insya Allah hasilnya akan baik. Sebagaimana kita punya barang rusak, kemudian kita bawa ke tukang servis yang ahli. Kita percayakan tuh, kita punya kipas angin, datang ke ahli yang memperbaiki kipas anginnya. Sudah kita percayakan, kita nggak pusing-pusing paling tanya kira-kira berapa, kan begitu. Oh ini kalau yang jujur kan orang teknisinya atau servisnya dia akan mengatakan menurut ini nggak rusak bu, cuman lepas saja tadi ya, ongkosnya murah 20.000 gitu. Kan begitu tuh ya. Ini contoh analogi lah ya untuk sikapi masalah. Jadi kita kembali ya bahwa tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah telah menentukan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu untukmu ya. Kemudian Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya, baik yang lahiriah maupun batiniah untukmu juga. Dan kemudian ternyata di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, dan tanpa ada kitab yang memberikan penerangan. Ada itu digambarkan. Mudah-mudahan bukan kita ya, bukan kita di dalamnya, termasuk orang-orang yang seperti ini. Jangan orang yang mujadalah terus ya, yang selalu membantah. Ini kita kadang-kadang begitu, membantah perintah Allah, disuruh sholat agak mau, disuruh puasa agak mau, suruh zakat apalagi gitu. Membantah mulu ya. Jangan jalankan perintah Allah dengan keikhlasan, tapi tetap dasarnya adalah ilmu ya. Ini problematika juga dalam kehidupan sekarang ya. Maka wala taqu ma laysa laka bihi ilmun, jangan kau mengikuti sesuatu tanpa kau punya ilmu di dalam. Nah itu untuk orang-orang yang kemudian, tapi orang-orang yang awam sementara ya bermazhab lah ya. Sementara mah ikuti gurunya, tapi coba lambat laun harus tahu ilmunya gitu. Sebagaimana misalnya ya pertama kita ikut-ikutan saja, orang sholat udah ikut-ikutan lah gitu ya. Kita lagi kecil kan begitu. Sholat, ya udah sholat aja ikut-ikutan liatin gitu kan. Lama-lama kita belajar tentang tata cara yang benar, baik gerakan maupun bacaan. Kemudian kita bertanya tentang berbagai macam hal berkaitan dengan sholat, hakikat sholat, bagaimana sholat agar khusyuk. Nah, itu namanya terus menggali ilmu. Dan itu harus terus, makanya manusia itu belajar itu tanpa belajar itu sepanjang hayatnya. Jadilah manusia pembelajar, terus belajar.
Ya, jangan merasa kita cukup stop, nggak mau belajar. Wah, saya sudah hatam Pak Ustadz, belajar mah. Saya mah sudah S1, S2, S3, S cendol, S doger. Pokoknya SS-an saya mau sudah jalanin gitu kan. Nah, jangan kemudian merasa cukup karena SS-annya. Nah, itu belajar terus, belajar terus. Belajar bukan hanya di bangku sekolah, bangku pesantren ataupun di perguruan tinggi. Belajar terus dari kehidupan, pengalaman kita, pengamalan kita, belajar. Itu kan dari kasih sekolah belajar. Sampai sejauh ini kita bersabar menghadapi hidup kan belajar. Yang namanya belajar itu ya kadang-kadang jatuh, kadang-kadang kita terjatuh, kadang-kadang kita berdarah, ya itulah belajar. Ya jarang orang belajar kemudian tanpa salah. Makanya ada trial and error gitu kan. Coba gagal, 3 kali berikutnya lancar. Kayak kita belajar mana gitu. Saat pertama ngaco tuh, kemana gitu. Kedua mulai bagus, ketiga, keempat, semakin terus dilatih semakin mahir. Bagaikan juga belajar sepeda gitu dulu kan ya. Pertama kita oleng-oleng jatuh, lama-lama mulai itu. Kalau anak-anak kecil itu kan mulainya pakai sepedanya rodanya roda 4 ya, depan belakang kiri kanan ya kan, tuh anak-anak kecil kita belajar dulu. Nanti lambat laun tuh 2 roda yang pembantunya dilepas gitu kan. Nah itulah proses belajar. Jadi memang namanya belajar itu ada sesuatu yang mungkin terasa wah terbebani, tapi lambat laun akan menikmati, sehingga kita lihat bagaimana sekarang orang menikmati untuk menggunakan aktivitasnya dengan sepeda ya. Bahkan kalau kita lihat di Jakarta di eranya Pak Anies itu kan sepeda menjadi bagian yang cukup dijadikan salah satu solusi untuk menghindari daripada polusi gitu kan, dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari polusi gitu kan. Nah itulah dari sistem belajar itu. Maka jadilah manusia pembelajar, jangan merasa sombong dengan sekarang sudah dimiliki berbagai macam disiplin ilmu. Kita itu hanya setitik lah dari mungkin satu butiran pasir yang ada di hamparan pasir-pasir di pinggir pantai dari ilmu yang kita punya itu. Ya, mungkin kita tahu dalam satu titik, tapi di titik yang lain belum tentu ya. Mudah-mudahan, Masya Allah, luar biasa ya, mudah-mudahan ya. Tuh lihat, luar biasa Ustazah Erika ini ya, sudah ahli, udah hafizah Quran, kemudian juga jago taekwondo. Masya Allah, mudah-mudahan ya berkah. Ya, mudah-mudahan apapun lakukan, latihan taekwondo, silat, latihan-latihan yang insya Allah memberikan manfaat. Karena ilmu itu nggak akan berat dibawanya, beda dengan harta. Ya, kalau ilmu itu nggak akan berat dibawanya. Kalau harta mah coba aja dikasih 1 karung emas aja. Apa nggak repot kita bawanya gitu ya. Tapi kalau ilmu, insya Allah akan mudah, ringan dibawa. Tapi mudah-mudahan kita berdoa ya, karena banyak orang yang berilmu yang dia sempat belajar di apa tapi nggak manfaat gitu. Makanya kan dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya di situ dari sisi ilmunya juga termasuk di dalam. Makanya dikatakan bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkan. Itu kan sebagai satu barometer dari titik-titik yang lain. Harus bermanfaat ilmu ya. Apapun itu yang kita punya ya. Baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, maupun ilmu-ilmu ya bela diri ya. Kalau saya dulu belajarnya silat, kalau saya hanya di Garut tuh, kebetulan almarhum kakek saya itu ya termasuk salah satu guru silat gitu. Jadi kita itu kalau habis sholat isya itu biasa belajar main pok, kata kakek saya itu dulu tuh. Jadi alhamdulillah walaupun sekarang gak pernah ikut kompetisi, tapi masih bisa dikit-dikit lah ya. Jadi itu ilmu yang yang bermanfaat maksudnya ya. Manfaat itu akan dirasakan pada saat-saat tertentu. Nah mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Ya mudah-mudahan kemudian apa nanti kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lisanan zakira,
lisan kita yang berzikir. Ya sedikit-sedikit lah ya, bersilat lidah. Bersilat lidah ya, sedikit-sedikit bisa ya, tapi tidak sejago Iko Uwais. Kalau Iko Uwais kan jago dia. Iko Uwais sekarang agak sulit juga mencari pakar silat itu ya. Yayan Nurhiyat juga bagus tuh, Kang Yayan tuh jago juga silat ya. Kalau di daerah, sekarang di daerah juga udah sangat jarang ya untuk belajar silat itu, karena silat itu sepertinya tidak kemudian menjadi bagian dari pembelajaran eskul di sekolah-sekolah ya. Di sekolah-sekolah itu bahkan sekarang yang masuk tuh karate, taekwondo gitu. Dan silat itu sepertinya, padahal kan ada ikatannya ya yang cukup kental juga di Indonesia itu. Tapi kenapa, saya juga agak berpikir juga, kenapa kok silat tidak mau kemudian jadi bagian eskul yang digemari oleh tingkat anak-anak sekolah gitu, dan menjadi bagian yang seperti pramuka gitu. Bahkan kalau di sekolah, di perguruan tinggi saja saya lihat itu ya, saya di kampus itu yang di kedepan itu taekwondo, karate gitu lah, dengan do-do-nya lah, saya kurang paham ya tentang hal itu. Agak aneh juga saya pikir, apa ya?